Shalom. Ya, senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kelihatan kursi bagian bawah sudah hampir penuh, saudaraku ya. Jadi mungkin sebentar di atas akan dipenuhi. Baik saudara sekalian, hari ini temanya adalah Christian Life and Mission of God, saudaraku. Ya, kehidupan orang Kristen dan misi Tuhan. Jadi artinya setiap orang Kristen dia harus mengerti misi Tuhan itu apa dalam kehidupan dia, baik secara personal maupun secara komunitas di mana dia hidup, saudara sekalian. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Nanti juga akan ditampilkan beberapa foto, yang bagian foto perhatikan jangan lupa. Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 28 ayat 16 di Alkitab itu ada depannya ada perintah. Perintah untuk memberitakan Injil, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka itu menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Matius 28 ayat 16 khususnya sampai 10 itu sangat terkenal dengan istilah amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung. Jadi amanat agung itu Tuhan suruh go, make all the citizens to be my disciple. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Kemudian ajarlah, teach them. Jadi ada injili, pengaruhi menjadi Kristen, masukkan ke gereja, dibaptis, kemudian ajarkanlah supaya menjadi lengkap, saudaraku. Jadi sebenarnya kehidupan orang Kristen bukan hanya sekedar mereka udah percaya, udah selesai, saudaraku. Maka harus dibuang budaya berpikir daripada Kristen kita. Selama ini masih ada. Kalau anaknya sudah dibaptis, udah aman, udah tenang. Pokoknya dibaptis. Not like that. Karena setelah dia menjadi orang Kristen, itu that is just the beginning. Itu baru mulai, saudaraku. Kenapa baru mulai, Pak? Karena dia udah percaya, baru mau mulai dibenahi dirinya, saudaraku, begitu. Jadi orang Kristen setelah percaya Tuhan bukan serta-merta dalam dirinya semuanya menjadi good. Enggak, saudaraku. Maka harus diajar supaya dalam dirinya ada bagian. Ketika orang Kristen baru percaya, coba lihat, saudara juga sama, saya juga sama. Konflik dirinya itu besar sekali. Karena kita hidup dalam dunia kita yang lama. Keberhadapan dengan firman dan spirit, kita konflik. Mau buat enggak ya? Ini boleh enggak? Itu harus diajar, saudaraku. Baru dia bertumbuh dengan baik. Kenapa orang Kristen tidak growing? Kenapa tidak bertumbuh? Itu lalainya gereja. Karena tidak mengajar, saudaraku. Tidak mengajar, tidak teach them. Ajarkan segala yang sudah ku ajarkan kepadamu, saudaraku. Jadi gereja itu sangat dibutuhkan pengajaran yang kuat supaya mereka imannya bertumbuh dengan baik, saudaraku. Begitu. Nah, gereja-gereja tua, gereja zaman dulu, itu kalau kita tiru, itu bagus tuh. Gerejanya kalau gereja tua, saya lihat ya, kalau dia suatu tumbuh dengan baik, nanti di gerejanya ada perpustakaannya. Itu teaching. Anak-anak yang masih muda suka baca buku, nanti baca buku itu, saudaraku. Teaching itu. Jadi biarkan perpustakaannya. Nanti udah lihat perpustakaannya, nanti dia ada Bible school-nya, sekolah Alkitab malamnya. That is good. Gitu. Itu semua adalah wadah dalam gereja untuk membentuk seperti yang Tuhan katakan. Ajarkan mereka, gitu, saudaraku. Oke. Itu baru orang Kristen itu grow, dia bertumbuh dalamnya. Nah, waktu kita menjadi orang Kristen, I believe in Jesus. Aku percaya pada Tuhan Yesus. That is the turning point. Ya, dari unbeliever menjadi believer, menjadi orang percaya. Setelah menjadi orang percaya, dia harus masuk dalam proses pengudusan. Pengudusan artinya pengertiannya, hidupnya, dia harus berubah, saudaraku. Gitu. Dan itu butuh waktu bukan hanya 3 tahun.
pengudusan, pengajaran, pembaharuan iman itu the rest of his life, seumur hidup saudaraku. Gitu. Jadi termasuk kita saya pendeta pun dalam tetap sama dengan saudara dalam proses pembelajaran. Makin lama makin diperbaharui, demikian. Harus ada. Bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sudah jadi orang Kristen 20 tahun, udah selesai Pak. Jadi udah habis pelajaran sebelah. No. Setiap hari kita we are learning about Word of God, tentang firman Tuhan, we learning about our experience in our life. Kita belajar untuk mengalami hidup kita, berinteraksi dengan firman. Yang Tuhan bicarakan begini, yang saya hadapi begini. Bagaimana saya menjembatani kedua hal ini, maka muncul tema besar, sepanjang tahun masih ingat, struggling with God, bergumul bersama dengan Tuhan itu. Jadi sebagai orang Kristen, yang terjadi adalah itu. Oke? Tetapi, memang kelas pembelajaran termasuk khotbah, kekristenan itu harus melanjut pelan-pelan. Kalau diberikan semuanya, sulit untuk dipenuhi. Jadi dia step by step. Nah, setelah kita bergumuli, ternyata memang, setelah saya menjadi orang Kristen, kehidupan saya yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Walaupun pergumulan sama beratnya. Tapi saya punya sesuatu yang bisa menguatkan saya. Strengthen my faith. Menguatkan iman saya. Membuat saya ada berharap kepada Tuhan. Something different sebelum saya percaya. Sekarang saya walaupun sulit. Tapi saya merasa ada sesuatu yang bisa saya tahan di situ. Ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Ada sesuatu yang sedang backup saya mendukung saya. Itu kuasa Tuhan yang besar. Itu saudaraku. Membuat dia bertumbuh. Oke. Kalau sudah seperti itu. Sudah bergumul tentang rumah tangga, kehidupan, pekerjaan, bisnis, uang, remaja, masa kuliah, sekolah, SMP, SMA, masa puberitas, itu pergumulan hidup kita itu namanya struggling with God, kan demikian. Nah, kalau itu kita jalani, kemudian harus dilengkapi lagi dengan dua unsur yang tadi kita bicarakan. Baru Christian life itu and mission of God itu dia menjadi satu, saudaraku. That is good. Jadi setelah menjadi orang Kristen, kalau kita hanya bergumul tentang hidup, kita hanya bergumul tentang uang, kita bergumul hanya untuk pacaran, untuk pernikahan, untuk rumah, untuk supaya bisnisku maju, saudaraku, itu tidak disalahkan. Karena kita seorang Kristen, Tuhan memberkati kita. Tapi kalau just only like that, hanya seperti itu saja, kekristenan kita itu tidak self-fulfillment-nya tidak penuh, saudaraku. Artinya, pemuasan sesuatu orang Kristen itu pincang. Karena dua unsur yang sangat besar tidak terpenuhi dalam diri orang Kristen, saudaraku. Itu dia. Jadi ketika dikatakan ayat ini, Matius 28 ini, itu disebut amanat agung Tuhan Yesus, yaitu bicara mengenai mission. Mission of God atau mission day, mission of God. Mission of God itu dia menyangkut dua unsur yang sangat besar. Satu, mission in, yaitu di dalam gereja. Yang kedua, mission out, yang keluar dari gereja itu. Kalau gereja mission in-nya itu apa ya Pak ya? Mission in yang tadi, baptiskan mereka, ajarkan mereka, itu mission in. Maka di gereja ada pengajaran, di gereja ada ibadah, di gereja ada pengembalaan, di gereja ada katekisasi, di gereja ada sekolah Alkitab malam. Kan itu ajar ke mereka, itu mission in, misi yang di dalam gereja. Kalau mission in-nya gerejanya kuat, saudaraku, maka mission out-nya jadi kuat. Tapi kalau mission in-nya tidak kuat, gereja tidak menjadi gereja misioner. Gak kuat. Jadi kalau bicara penginjilan, bicara dia gak jalan, saudaraku. Berarti the church only for itself. Jadi artinya gereja itu hanya memenuhi gerejanya sendiri aja, saudaraku, begitu. Tapi kalau mission out-nya kuat, itu dampaknya luar biasa. Tidak harus gereja itu besar. No. Tidak harus gereja besar. Tapi misionernya kuat sekali. Gereja Mandul itu misioner, saudaraku. Gerejanya kecil, tapi dia bisa, misalnya gereja misalnya di Belanda, kecil gerejanya, tapi dia bisa menghasilkan pendeta-pendeta besar di Indonesia, itu begitu. Tapanuli itu gereja siapa yang dikirim misioner dari mana? Dari Belanda, dari mana, kan begitu, saudaraku? Dikirim, diutus oleh gereja-gerejanya di lokasi di Nederland, di Jerman, itu biasanya kecil-kecil gereja, tapi mereka bisa mengutus 2 misioneri ke Indonesia, jadi gereja. Maka seperti Tapanuli itu dari kerja misioneri, saudaraku. Korea, the first time. Misalnya ke sana, putus kepalanya, saudaraku. Tapi yang putus apa? Gereja misalnya dari luar negeri, dari negara Eropa, begitu. Jadi sekarang Korea besar, kristenannya. Itu begitu. Misinya kuat sekali. Masih gereja yang ideal itu begitu. Tapi sekarang kita kan kehilangan itu kan. Bahkan sekarang gereja hebat. Gereja punya ruko-ruko didagangin, ruko gereja disewa-sewai. Jadi gereja masih ada satu departemen keuangan lagi, satu bagian bisnis. Kan gitu. Jadi namanya gereja sekarang. Itu dia. Bahayanya, you must know. Kalau gereja itu
dikuasai oleh orang-orang yang pikirannya bisnis aja, gembala, pendeta, tidak punya wibawa sentuhan spiritual, itu gereja bakal jadi gereja orientednya bisnis. Bahaya di situ. Tapi kalau gembalanya mempunyai mission, pendetanya wibawanya kuat, itu gereja survive. Walaupun boleh rapat bisnis, tapi sentuhan spiritualnya kuat. Itu harus pelihara, saudaraku. Maka gereja menjadi strong karena ada pendetanya. Majelis diakonnya harus setuju gak pendetanya, baru mereka jalan. Begitu. Nah sebaliknya ketika seorang pendeta kekuatan sangat powerful, wibawa sangat besar, kok jadi penyimpangan, itu juga bahaya. Akhirnya gereja itu dimiliki oleh satu pendeta dan kuasa sangat besar. Diakon majelis gak berdaya, itu juga rusak. Sebaliknya, kalau pendeta tidak punya kuasa, yang punya kuasa powerful adalah diakon dan majelis, itu orientasinya akan menuju ke arah businessman, bisnis jadinya, saudaraku. Sentuhannya hilang. Gereja dilema loh zaman sekarang. Dapat pendeta besar, kalau pendetanya nggak benar, terbawa oleh satu karisma yang besar, jadi nggak bagus. Tetapi kalau pendetanya nggak punya karisma besar, karena diakonnya kekuatan-kekuatannya kuat, gereja dibawa ke arah jadi bisnis oriented jadinya. Problem juga. Maka sekarang orang membangun gereja, kekuatan bisnismen dengan pendeta harus seimbang jadinya. Pendetanya gak benar, majelis diakonnya benar. Itu gereja ada keseimbangan. Majelis diakonnya gak benar, pendetanya benar, juga ada keseimbangan, sentuhan masih ada. Tapi kok pendetanya gak benar, majelisnya gak benar, lengkaplah kejahatan gereja itu. Lengkap itu. Udah gak tertolong tuh saudaraku, udah gak tertolong. Okein semua. Itu nasib gereja kita sekarang begitu loh, kalau kata hati-hati. Mesti aware. Itu gereja itu. Jadi kalau mission in-nya kuat, mission out-nya pasti kuat. Mission out-nya itu apa, Pak? Mission out itu di sini bicara evangelization, penginjilan. Jadi kalau misi out bukan sekedar penginjilan saja, yaitu menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan. Dan melihat pertumbuhan daripada function, dampak, pengaruh, influencing daripada church itu kepada society secara global itu sudah seperti apa. That is yang dipentingkan dalam hal itu. Jadi saudara, kalau you as a Christian, saudaraku, you punya Christian life, sudah oke, Pak. Saya bergumul itu udah mengerti sekali. Nah, harus tambah 2 hal unsur itu. Kenapa di gereja Tuhan, katakan misalnya jemaatnya 1000, yang melayani sedikit sekali, bos. Hanya 5%. Yang lainnya jadi pelayan Tuhan itu paling nggak sampai 100 orang. Kenapa? Karena tidak memahami tentang mission. Pokoknya aku sudah jadi anak Tuhan. Sudah. Ikut tim doa pun malas. Pelayanan sebentar jadi guru sekolah minggu, udah gak mau, saudaraku. Ya, melayani 2 tahun melayani, udah dapat pacar dia, udah pergi, gak mau ngajar sekarang anak lagi. Dia pengen punya anak sekarang, saudaraku. Habis itu udah gak ada. Karena tidak strong mission. Kalau tidak strong mission, gereja tidak grow, tidak kuat. Nah itu mesti tahu kita. Evangelization menyangkut masalah evangelize itu penginjilan, juga menyangkut mengenai masalah church, gereja. Kita nggak boleh miskin pengetahuan begini. Kalau kita miskin pengetahuan begini, saudaraku, kita punya church tidak grow, kemudian society di luar kita, pengaruh daripada yang namanya bukan gereja, golongan lain, itu besar. If kita tidak aware, one day kita akan kaget, kita sudah telat itu. Telat mengantisipasi. Yes. Jadi sebagai orang Kristen, semua unsur itu harus kita serap. Maka disebut amanat agung. Jadi tidak semua orang harus jadi pendeta. Enggak. Ini harus clear dalam pemikiran seluruh jemaat di sini. Saya diundang di Australia nanti. Tujuannya sama, Christian Life and Mission Day, saudaraku. Kalau di Indonesia dengan luar itu beda image-nya loh. Kok di Indonesia, anak kita, papa, aku mau sekolah teologi di sekolah pendeta itu. Istri kita ngomong, Pak, wah itu jadi pendeta itu, Pak. Kan begitu? Karena mau sekolah teologi. Luar negeri enggak. Luar negeri dia itu super taxi, dia ambil sekolah teologi, dapat MTH dia, Master of Theology. Ngapain? Mau jadi pendeta? Enggak. Jadi untuk apa? Untuk mau tahu lebih banyak. Supaya nanti saya bawa orang, ketemu orang, saya bisa jelasin. Untuk supaya dia bisa relate dengan profesi dia, dengan firman yang dia pelajari. Nah itu good. Seorang dokter, misalnya dokter hewan aja begitu. Kalau dia dalam Christian Society, dia belajar teologi ya, dia profesi dia dengan firman yang dia pelajari itu meneguhkan dia. Seorang ekonom Kristen begitu. Seorang dosen Kristen.
seorang mahasiswa Kristen, bahkan seorang pedagang Kristen, kalau dia bisa menulis seperti itu, amanat agung dia jalani, saudaraku, seperti itu. Itu namanya mandat budaya, gitu. Jadi tidak harus tugas pendeta aja. Pendeta kan ruang lingkupnya sangat terbatas. Tapi yang besar itu kita loh. Saudara kan saudara yang kerja. Di perusahaan jadi manajer. Kalau kamu manajer Kristen, you akan pengaruhi society Kristen. Itu dia. Itu dia. Ayat ini jadi bunyinya jadi sama, jadi benar kan? Go, make all citizens to be my disciple. Kan Tuhan tidak bilang, hanya pendeta saja yang pergi. Mana ayatnya? Enggak, you and me. Jadi kalau kamu menjadi manajer di satu perusahaan, di bawah kamu punya 50 anak buah, influence them. Itu dia, saudaraku. Itu dia. Jadi kalau saudara mempunyai perusahaan, you buka satu perusahaan konveksi misalnya. You punya karyawan 2.000 karyawan, influencing them. Karena you punya power, punya kuasa. Nah, di situ taktik semua harus hati-hati dalam hal itu. Kita tidak forcing, tidak maksa. But we must preaching, we must give good news. Kita sebutkan kabar baik kepada setiap orang. Itu dia, saudaraku. Kita tidak kristenisasi. Enggak, saudaraku. Tapi we must let them know. Gitu. Pergi, jadikan semua bangsa. Semua bangsa artinya menerobos dimensi waktu, menerobos dimensi budaya, lintas budaya ini. Lintas negara namanya. Lintas melewati gunung, benua, itu begitu. Pergi jadikan all nations, semua bangsa. Semua bangsa. Jangan beritakan Injil kepada monyet ya, gak ada gunanya saudaraku. Jangan, di rumahmu dogi. Percaya Yesus gak dogi, dia gak percaya saudaraku. Makan aja dia, selesai saudaraku. Masak aja. Jadi binatang tidak berhak untuk mendapat keselamatan. Yang berhak mendapat keselamatan itu adalah manusia. Saudaraku, kita injili mereka. Oke. Jadi mission out-nya harus kuat. You as a Christian. Belakangan ini kan 1 bulan terakhir, 1 bulan kemarin saya kan di sini khotbah bicara mengenai bantuan itu kemanusiaan pasca banjir bandang Manado. Saudara ya, banyak saudara membantu, thank you so much ya. Baik lewat Alkitab, teman-teman yang galang dana itu, thank you so much saudaraku. Nah sedikit laporan saudara melihat perkembangan kayak apa. Coba tampilkan fotonya. Ini tanah, lanjut dulu, lanjut lagi. Nah, ini gereja, saudaraku. Lanjut lagi biar tidak depannya lagi. Nah, ini pasti saudaraku ya. Nah, ini dulu. Ini gereja adalah waktu banjir bandang saya temukan ini gereja dia ada di yang 21 family. Yang keluarganya semua tinggal di pengungsian karena rumahnya habis semua, ingat gak? Gereja itu sudah di bawah air, habis dia. Tinggal pelang kainnya aja, itu poster aja. Dan itu saya agak telat sedikit. Waktu saya datang udah jadi begini. Sebulan saya datang, udah jadi begini. Padahal kita mau bantu dia kan. Nah pendeta ngomong ada bantuan Pak. Dari orang-orang donatur yang lewat. Mereka kasih uang sedikit, saya simpan. Kemudian ada jemaat, ada yang kasih seng, kasih batu. Jadi modelnya jadi seperti ini. Dalam keadaan begini saya datang saudaraku. Itu yang dulu kita ketemuin gereja yang hancur itu. Mereka udah pindah ke sini. Jadi apalagi yang kurang? Jendela belum ada. Dalamnya plafon, lanjut fotonya biar bisa lihat. Atau dibalikin, ya balikin dulu. Ini pendetanya saudara. Balik lagi, ini pastori belakang. Balik lagi. Ya, ini dalamnya masih begini. Saya bilang plafonnya mana? Dia bilang dana kita sudah nggak ada Pak. Di bawahnya dia taruh semen biasa. Nanti saya taruh tengahnya saya taruh karpet merah. Jadi untuk ibadah. Saya bilang karpet biasa. Kalau orang lewat kakinya kotor itu udah sulit dicuci. Tapi karena dana kita terbatas Pak. Oke, kalau begitu semua yang masih kurang di gereja Bapak ini apa kasih tahu. Semua saya penuhi saudaraku begitu. Jadi saya bilang pakai tegel aja, tegel itu yang 60 ke 60. Dia mau tengahnya merah, kan tegel yang merah ada. Apalagi plafon, kita siapin pakai tripek yang tebal. Kemudian jendelanya kita buat semua. Kemudian dia punya mimbar kita siapin. Latar belakang mimbar kita desain supaya jemaat masuk. Itu nuansa church-nya harus ada. Walaupun dia lokal, daerah kecil. Nuansa church-nya harus ada. Saya bilang nanti samping-samping kamu mau lukis foto Tuhan Yesus boleh.
Nanti sebut apa, biayanya berapa. Kemudian udah selesai, ini udah saya bayar semua, supaya selesai plafonnya mereka dalam 2 minggu ini selesai. Nanti saya pergi lagi udah selesai. Ya di belakang, coba fotonya lagi. Belakang lagi. Lagi. Foto yang belakang. Lagi. Ya, ini belakang ini pastori. Pendetanya sekarang lagi tinggal di kelurahan, mengungsi dia, saudaraku. Itu 7 kali 8 meter itu. Saya suruh dia bangun pastorinya, suruh lawan, kemudian buat toiletnya. Nanti semua di dalamnya 2 kamar didesain bagus, itu bangunnya seni permanen. Nanti semua perabotnya kita penuhi, saudaraku. Tidak mahal biayanya. Nah, ini model gereja yang saya bangun, yang lembaga bangun atas bantuan saudara semua. Ini bangun contoh satu. Nanti itu akan banyak yang model seperti itu. I don't build big church. Saya nggak bangun gereja besar. Gereja permanen, gereja agung, gereja gede, mewah, saya bangun. Saya bangun yang gini-gini aja saudaraku. Nggak kalah mulianya. Dan that is not mine, bukan saya punya. Udah selesai kasih pendetanya. Saya sengaja belakang bangun pastori supaya dia bisa tidur di situ, lah di jemaat. Udah selesai, kasih dia, yuk layani baik-baik. Itu gereja Bethel, kembali ke sinodenya. Not me, that is not mine. Tapi pekerja udah cukup saudaraku. Itu nggak usah takut, Tuhan sudah lihat. That is you yang kau beri saudaraku. Dan itu gereja-gereja itu kita bangun seperti itu. Ya. Gereja sederhana aja. Dan itu depannya dia suruh dia buat salib saudaraku ya. Jadi jadi gerejanya. Gitu. Dan tidak mahal. Semua cat finishnya kita siap. Pokoknya saya bilang Pak Pendeta, apa aja yang gereja mau kurang kasih tahu, saya lengkapi semua. Nggak usah cari lagi. Nggak usah minta-minta sama orang. Saya siapin semua. Begitu. Kipas anginnya butuh dua yang besar Pak. Oke. You punya sound system seperti apa? Keyboardnya masih ada, tapi loudspeakernya udah hancur. Oke, saya siap. Semua you data. Dia data semua. Jadi semua lengkap untuk dia bisa melayani Tuhan. Misalnya jemaatnya paling 50-an saudaraku. Kan dia hanya 21 kakak saudaraku. Selesai. That is mission. That is mission. Itu misi saudaraku. Begitu. Dan gereja kayak gini banyak di sana yang rusak-rusak apa. Kita bantu. Kita buatin jadi bagus. Kembali kepada kemuliaan Tuhan. Begitu. That is mission. Nah itu satu ya. Kemudian tadi lagi katakan, go make all, ditutup fotonya supaya bisa konsentrasi. Go, make all citizens to be my disciple. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dalam 2 bulan ini saya teliti kota Manado, memang banjirnya sudah selesai. Tidak berbahaya lagi saudaraku. Dampaknya masih ada. Daerah yang belum tersentuh masih ada. One day I will go. Masih ada saudaraku. Nah sekarang kota Manado lagi sibuk dengan suasana politik. Orang hampir lupa akan hal itu. Gitu kan. Nah saya melihat bantuan pemerintah ke situ tidak besar. Dialokasikan dananya hanya untuk rumah penduduk, rumah ibadat nggak ada saudaraku. Dan saya melihat kalau begini keadaannya karena faktor bencana, faktor ekonomi, kemiskinan, sulit dia cari kehidupan, sekalipun dia dari kecil orang Kristen, lama-lama imannya luntur lama-lama imannya. Subside, luntur dia. Nah, kalau dia luntur saudaraku, pengaruh lain pasti cepat, saudaraku gitu. Itu saya dah mau. Manado is not mine, bukan saya punya. Saya akan menjawab sesuai kapasitas saya. Saya teliti dari kota-kota, dari sudut kota, perhatikan ini, itu. Oh, begitu keadaannya. 4-5 bulan ke depan, setelah pesta politik selesai, saya akan buat KKR besar, KKR Akbar. Saya udah teliti ke sana, akan buat baliho yang besar-besar di jalan protokol gitu. Ya. Temanya dibuat begini aja. Setelah bencana, orang Kristen Manado mendekatlah kepada Tuhan. Come closer to God. One Christian, one Bible. Jadi mereka yang datang dikasih 1 Alkitab saudaraku. Saya siapin 10.000 sampai 20.000 Alkitab. I'm ready untuk itu. Tapi takes time. Tidak besok langsung buat. Jangan. Ini lagi panggung politik saudaraku. Nanti politiknya menjadi repot begitu. Dan dapat izin nggak mudah dalam situasi politik begitu. Setelah politik selesai, kita buat itu. Bisa selesai dan pas dalam 4 bulan itu, Alkitab yang kita pesan itu ribuan itu, 10.000 kita pesan itu, mereka harus pesan kertas dari luar negeri. Dan itu butuh waktu Pak, untuk pesan begitu banyak, kita butuh 4 bulan, pas momentumnya. Yang udah bisa langsung dapat saya ambil. Bulan Jumat ini, udah masuk ke Manado 1.000 Alkitab saudaraku. Itu saya ambil. Yaitu, I will prepare, saya sudah sanggup itu, saya sudah tata, udah mampu kita bayarnya, I will prepare sampai 20.000 Alkitab, udah ready gitu.
Tinggal timing jalan, kirim udah. Jadi kalau ready, itu one Christian, one Bible. They will come. Saat itulah kebangunan untuk kota Manado harus besar untuk mencegah hal demikian. Ya. We must do it. That is go. Make all citizens to be my disciple. Mereka sudah Kristen, tapi harus ada pembaruan. Tadi kan growing. Kalau enggak subside, mundur loh saudaraku. Apa dalam ekonomi yang sulit sekali. 10 tahun saya sembahyang kepada Tuhan Yesus, enggak dapat apa-apa. Sementara kalau saya pindah ke ini, ke itu, saudaraku, only for 2 weeks saya dapat itu. Orang akan pindah. Enggak bisa. No. Enggak bisa seperti itu bahaya untuk kota seperti itu. Karena budaya Kristennya kuat sekali. Kita harus preserve hal demikian. Jadi one Christian, one Bible. Itu saya prediksi, itu lapangan sepak bola itu kira-kira bisa menanggung sekitar 15.000 yang datang saudaraku. Saya akan coba tanya lagi kepada gubernurnya, apa-apa teman-teman kita juga kan. Kita akan tanya, apakah bisa daerah, bila perlu buat 2 hari. Jadi 2 hari bisa mencapai berapa puluh ribu. Should make a great revival untuk kota Manado. Yes. Kalau ditanya, Pak Antoni, apakah itu suatu ambisi pribadi? No, not for me. Dan kalau ditanya jujur, aku pun enggak. Kalau saya baca ke Alkitab, saya lihat, zaman dahulu kan banyak nabi ya. Kalau satu kota itu berubah, Tuhan utus nabi itu kan teriak-teriak di situ, dia manuver di situ. Saya bukan nabi. Nabi udah selesai. Yang ada adalah penginjil, pendeta, misalnya di zaman sekarang. Ya, nabi finish, jangan pikir kita nabi. Tapi spirit kenabian itu harus ada. Semangat kenabian itu harus ada, saudaraku. Ya, we are not prophet. But spirit of prophet itu harus ada as a priest, sebagai seorang pendeta. Gitu. Ke kota itu saya kelilingi, wah ini nggak bisa ini. Harus kita move dulu, jangan sampai orang lain move, saudaraku. You must move first. Gitu. Make a great meeting begitu ketemu. Orang dalamnya semua gubernur semua orang Kristen kok, kan sangat easy untuk melakukan hal itu, saudaraku. Ya, itu sesuatu untuk menjaga itu sangat gampang gitu. Nah, saya umumkan kepada semua teman-teman, kepada orang-orang besar, saudaraku. Lakuin aja Pak, kalau Tuhan suruh saya buat. Berapa possibility. Kalau misalnya saya tidak berkenan untuk buat KKR besar, ya, saya tetap bagikan Alkitabnya, tetap harus ada mereka. Siapa tahu Tuhan pakai orang lain. Tapi kalau Tuhan pakai saya, I will do. Tuhan pakai saya akan lakukan. Tuhan tidak pakai saya akan bagikan Alkitab 10.000 lewat sekeban sama aja saudaraku. Tapi kalau Tuhan mau saya buat dua-duanya, I will make it. I'm ready to do that. Tidak takut. Karena kenapa? Karena saya lembaga independen. Teman-teman kemarin kasih tahu saya, Pak Antoni, sebenarnya masalah Manado, kalau kita gereja-gereja Jakarta, kita bersatu, Manado selesai Pak. Keuangan Jakarta itu kuat sekali. Manado selesai. Kenapa tidak? Karena masing-masing gereja membawa bendera. Gereja mana dulu dong? Gereja siapa? Yang dibantu gereja mana dulu gitu. Itu sulitnya gereja Indonesia termasuk gereja sedunia begitu saudaraku gitu. Kalau lembaga saya lembaga independen, saya dirikan 2003, sudah kira-kira 11 tahun saudaraku. Independen, dia tidak hidup di bawah denominasi manapun saudaraku. Itu lembaga itu adalah melengkapi gereja. Gereja undang saya untuk KKR, untuk seminar, saya datang saudaraku. Jadi itu tujuannya untuk melengkapi gereja. Dan lembaga inilah paling pas untuk bekerja seperti itu. I don't know. Kalau Tuhan suruh seperti itu, saya akan kerja saudaraku untuk KKR itu. Itu great meeting loh itu. Sampai gue saat tidur saya pikirin itu. Persiapannya harus bagus karena dia menyangkut ya, ribuan orang. Gitu. Organisasinya harus bagus, gitu. Jadi waktu saya mikir-mikir seperti ini saudaraku ya, harus ada suatu, katakan itu disebut sebagai suatu momentum untuk Christianity. Nanti kalau Alkitabnya udah jadi cetak, walaupun lembaga yang cetak itu mengharuskan MOU dengan saya, depannya harus cetak, tidak dijual. Oke sama saya. Karena ya murah sekali saudaraku. Supaya jangan kita dagangin, dan saya juga nggak akan dagangin. Takutnya orang yang terima akan dagang. Oke, tulis not for sale. Oke kok, tapi belakang saya mau tulis juga. After disaster, ya, orang Kristen Manado mendekatlah kepada Tuhan. Ditulis saja 15 Januari 2014. Jadi itu Alkitab kalau dia pegang. 10 tahun kemudian, apa 5 bulan yang kemudian, waktu dia lihat, dia ingat momentum itu. Aku mau itu. I want to do that. Aku mau itu. Kalau itu jadi, itu seperti menanam fondasi saudaraku.
Kalau apapun yang terjadi, kalau miskin kayak orang intervensi apa kayak bagaimana, dia setiap kali kembali ke situ. Return to the Bible. Itu dia. Saya akan jawab sesuai kapasitas saya. Karena Alkitab mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, saudara menjawab sesuai kapasitas saudara. Gitu. Waktu saya WhatsApp kirim semua kepada teman-teman, termasuk pendeta-pendeta teman saya. Ada satu pendeta, teman sama-sama sekolah dulu. Dia kirim WhatsApp. Oke, Ton, katanya. Saya tiap malam akan berlutut di hadapan Tuhan. I will pray for you. Itu membuat saya meneguhkan saya, saudaraku. Now I need you praying. Saya mau membutuhkan doa saudara sekarang. Supaya kebanggaan rohani jadi, saudaraku. Ya, saudara doa hari Kamis ada doa puasa kan begitu. You pray. Supaya itu jadi. Nah kita missionnya begitu. Gereja Tuhan hidupnya missionnya di situ, saudaraku. Tugas kita menjadi beda-beda. Kalau saudara sebagai gembala, ajarkan. Masuk mission in kan, di dalam gereja kan. Kalau saudara sebagai diaken kan mission in juga. Ya, tugas masing-masing. Kalau saya bagian mission out, sudah jelas. Dalam perjalanan hidup saya, lembaga yang saya buat pun mission out itu. Jadi seperti berdiri garis tepat. Mana yang kurang? Mana ini? Mana garis tepat? Pergi saya, saudaraku. Udah jelas itu. Udah jelas. Jadi kita jawab sesuai kapasitas kita masing-masing. Kemampuan kita masing-masing. Saudara nggak usah ikut saya. Capek di situ, saudaraku. Ke sana, kemari, ke sana, ini tetap tambah kurus nih, saudara. Jangan ikut. Yuk kerja aja. Yuk dagang aja. Jadi guru silakan, jadi anak. Tapi I need you praying sekarang. Saya butuh you punya lutut kepada Tuhan. Begitu. Karena pasti halangannya pasti banyak. Believe me. Pasti banyak. But saya tidak takut. Untuk pekerjaan seperti ini saya nggak takut, saudaraku. Saya nggak takut. Ayat tadi bunyi nggak belakang, ingat nggak? Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. I will be with you until the age of time. Sampai kepada akhir zaman. Saya tidak takut. Yuk kita buat ilustrasi yang sederhana. Misalnya seorang kakek. Kalau Tuhan ngomong, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kok kita bisa senang, bisa kuat? Nggak takut. Tapi kalau manusia ngomong, saudara bisa takut loh. Misalnya engkongmu itu udah mau meninggal dia. Cucu datang semua, kamu juga datang, ya kan? Ada cucu yang udah nangis, nggak pergi, mungkin mau nunggu warisan kali dia, saudaraku, atau apa. Mungkin engkong masih simpan 2 berlian, tunggu dia, tunggu. Sampai satu-satu udah pergi, tinggal satu cucu, si Aliong ini, si Aliong Sinaga ini, belum pergi dia. Ini cucu engkong tuh paling sayang, karena dia tahu engkongnya, dia paling sayang itu dia mau pergi, yang lain udah pergi semua. Engkongnya mau mati pun sungkan, lihat cucu yang paling sayang masih itu, karena dia kasih sama cucu, maka dia ngomong, Liong, jangan takut ya, engkong sudah gak kuat, engkong sudah mau meninggal, tapi jangan takut Leong, kalau engkong mati, engkong akan ikut terus kemana kau pergi. Takut si Leongnya, jangan kong. Jadi setan si engkongnya. Leong pacaran, engkong ada di situ, jangan kong. Takut kan? Tapi kalau Tuhan ngomong, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, kau tidak takut. Beda saudaraku, different. Itu membedakan kita. I will be with you. I will be with you, saudaraku. Aku akan menyertai engkau. Manado, shoot, revival. Saya tidak mau bicara lebih dalam, but you understand my statement. You should understand deeper about my statement. Saudara bisa mengerti jauh lebih dalam hal-hal yang tidak perlu saya bicarakan. Yes. In front, for 10 years in front, Manado harus tetap survive as a Christian city, sebagai kota Kristen. Gak bisa main-main nih. If you tidak bisa tangkap apa yang menjadi maksud saya, saudaraku, begitu, saya sendiri akan melakukannya. Yes, that is mission of God. I'm a priest. Saya seorang pendeta. Saya tidak pertaruhkan bisnis apa. I don't have any business. Yang saya pertaruhkan adalah Christianity life. Umat Kristen itu. Yes, that's mission. Nah masing-masing jawab sebagai kapasitas saudara masing-masing. Saudara sebagai apa? Kadang-kadang saya prihatin. Saudara mau tahu, sorry ini, nusuk dikit. Kan pekerjaan kita kalau orang lihat kan besar sekali kan. Ya kan? Nah saudara sendiri, saudara melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan gak sungguh-sungguh, belum disuruh mission out. Mission out itu pekerjaan berbahaya, saudaraku. Begitu. Timika baru mau undang saya, KKR di situ. Akhir bulan April, yang hadir kira-kira 3.000 sampai 5.000 orang. 4 tahun lalu terjadi kerusuhan daerah rawan di situ. Nggak tahu sekarang masih nggak.
ada 2 pendeta mati dibunuh di situ. Masih ingat? Yang waktu ditembak kepalanya itu kena peluru, pecah kepala saudaraku. Itu daerahnya di situ. Begitu. Pak, kita mau kebangun rohani di sana. Itu berarti orang hitam semua hitam, tinggal gigi aja yang putih kan gitu saudaraku. Itu perlu revival juga, karena daerah-daerah Freeport kan itu saudaraku kan begitu. Itu perlu revival juga. Kalau setiap kali bicara mengenai revival, itu hati saya menggelegar saudaraku. Apalagi saya udah searching, man to man, ya kan? Ke Manado, lihat orang susahnya, lihat ini, saya kumpulin, ketemu ketua sinode ini, saya ketemu sinode, nanti tinggal diumumin. Ya, kita mau buat, pasti datang semua saudaraku. One Christian, one Bible. Jadi saya pertama sudah mulai man to man dulu, menghadapi pribadi on the spot dulu. Pekerjaan dimulai dari yang kecil dulu. Setelah klimaksnya baru big revival seperti itu baru jadi. Nah, kalau saudara melayani Tuhan, jadi guru sekolah minggu, baru setahun 2 tahun, saudara sudah malas melayani. Jangan gitu dong. Prihatin kita dengarnya. Jangan dong. Saya berharap spirit diri saya itu, saudara bisa melihat di situ. Iya ya Pak, kok aku gitu ya. Jangan dong. Apakah itu berarti kamu mencintai Tuhan? Saya nggak yakin, saudaraku. Kita belum mengalirkan apa-apa. Hanya spend your time only for 1 hour in the church untuk ngajar Sunday school. You merasa nggak mau. Is that you a good Christian? A good Christian? Saya pikir hati-hati loh. Spiritnya harus masuk ke dalam diri saudara untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu. Jadi saudara pun sekalipun you are mission in, hanya mengajar beberapa anak sekolah minggu, tugasmu di hadapan Tuhan itu penting sekali. Ya, kita jawab kapasitas kita masing-masing. Dan saya tidak bisa seperti saudara tidak bisa seperti saya. We are different. Satu misi yang besar, saudaraku, banyak aksi untuk menjawab satu mission yang besar. Go, make all citizens to be my disciple. Masih pengen menjawab panggilannya. Itu begitu. You punya ability apa? Kamu punya panggilan apa? Lakuin, saudaraku. Begitu. Gereja baru hidup. Survive. Itu hebat. Itu dia. Itu good. Seperti Stephen Covey, dia ngomongnya bagus nih. Suatu organisasi menjadi kuat seperti 5 jari ini. Jadi menciptakan interdependency on. Jadi saling kebergantungan. Jadi kalau 5 jari ini tidak ada jempol, susah. Ngangkat apapun susah. Apalagi kehilangan jempol tengah sama ini begini, saudaraku. Ibu makan nasi, makan, saudaraku. Nasinya jatuh terus, saudaraku. Apalagi 4 ini tinggal begini. Nah, jadi apa ini, saudaraku? Kampanye, saudaraku. Begitu. Sulit kan? Hitung uang pun susah itu, saudaraku. Tapi when become 5, interdependency on, itu kuat. You bisa grab something. Itu church itu begitu. Even saudara bekerja di gereja, mungkin saudara masa Pak, aku hanya betul-betulin bangku, saudaraku, aku hanya bagian apa tentang air condition seperti itu. It's good. Tuhan hargai semua. Kapasitas masing-masing. We are different loh. Nggak sama loh. We are different. Dan tidak usah harus ikut sama dengan orang lain. Tidak usah. Kalau mau sharing sedikit lebih dalam lagi, kalau saya ke sana hampir 2 bulan terakhir ini, saudaraku ya, kadang-kadang kepikir loh saya, kayak orang bodoh saya. Capek gitu bolak-balik. Kemarin udah ke Solo, when I preach in Solo, saudaraku, padahal terpengaruh sekali. Terpengaruh sekali dia dengan keadaan seperti itu. Bahkan dia ngomong kepada jemaatnya, semua ibadah hari ini kita berikan kepada kota Manado, begitu saudaraku. Dan setelah Solo selesai, malam itu jam 7 malam selesai, saya harus ke Jakarta, sampai Jakarta jam 9. Jam 9 harus lanjut ke Manado, jadi nggak pulang, lanjut terus, itu capek saudaraku. Tapi aku senang loh. Sampai di hotel, hatiku sukacita, begitu. Kenapa? Melayani Tuhan, itu begitu. Jadi itu bukan suatu kamuflase, no. Bukan suatu pura-pura. Hati rasanya itu, you pernah dengar nyanyi atau firman yang hati ini seperti air sungai yang mengalir? Ya, kebahagiaan itu sulit dilukiskan. Itu dia saudaraku. Itu dia. Karena bekerja untuk Tuhan. Begitu. Ya, itu yang dirasakan biasanya kalau saudara sungguh-sungguh benar. So, terasa sekali. God is walking through you, itu kuat sekali. You rasa gerakan itu luar biasa saudaraku. Itu dia. That is I experience today. Yang saya layani hari ini. Kalau saya tulis buku udah jadi saudaraku. The Guidance of Holy Spirit. Itu jadi saudaraku. Tapi I don't want.
Itu hanya untuk menciptakan nanti orang yang nggak ngerti menjadi salah mengerti lagi. No. Tapi kalau dari khotbah ini saudara paham, karena ada buktinya, we do it, saudaraku. Nah, kembali pada kita masing-masing, panggilan Tuhan Yesus itu dalam Christian life itu bukan menyangkut hanya masalah kepentingan hidup lo, tapi menyangkut ada 2 misi yang harus jalankan, saudaraku. As a Kota Manado, kita buat 3 program besar, gereja yang rusak kita bangun kembali. Kedua, kita penuhi Alkitab yang dibutuhkan. Ketiga, we make a big revival. Ya, Tuhan mau buat apa terserah, hanya ikut Tuhan saja. Bawa firman lu pulang. Now, I need you punya lutut untuk Tuhan. I need your heart now. Please pray, Tuhan, biarlah kebangunan itu terjadi di Kota Manado. Mereka itu anak-anak Tuhan juga sama seperti aku. They need it. Yes, maybe this is gerakan Tuhan buat saudara untuk berdoa. And you judge the first time I preach like this. Gereja saudara adalah yang pertama saya minta saudara doa untuk kebangunan rohani, ya, untuk revival. Oke, mari kita tundukkan kepala sebentar. Doa masing-masing diri saudara.